Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kurniawati Krishalama Redupala, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan 247, Kelompok 1, dengan jabatan Perencana Ahli Pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana pengalaman yang saya dapatkan terkait pembelajaran, khususnya pada agenda 2 yang akan dirangkum dalam bentuk learning journal. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daud Amaratode, SPT MSI, selaku fasilitator yang telah membimbing dan memberikan materi kepada kami. Luar biasa sekali menurut saya bagaimana atmosfer yang telah kami dapatkan selama pembelajaran, bagaimana materi yang beliau sampaikan dapat kami terima dengan baik dan dapat kami pahami dengan mudah. Bahkan, beliau juga membuat suasana menjadi interaktif dan juga menyenangkan sehingga kami pun bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada agenda 2 ini, kami belajar terkait dengan nilai-nilai dasar bagaimana menjadi seorang ASN dengan mempelajari beberapa core value yang disebut berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari nilai-nilai dasar tersebut, tentunya menjadi pedoman dasar bagi kami sebagai seorang ASN untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami. Dari ke-7 core value yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat 21 kode perilaku yang terdiri dari masing-masing 3 perilaku dari ke-7 core value yang menjadi acuan untuk melihat apakah seseorang sudah layak disebut berakhlak. Seseorang dikatakan berorientasi pelayanan apabila mampu memperlihatkan ketiga perilaku berikut. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya, seseorang dikatakan akuntabel apabila mampu memperlihatkan ketiga perilaku berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang berikut, seorang dikatakan kompeten apabila mampu memperlihatkan ketiga perilaku berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, seseorang dapat dikatakan harmonis apabila mampu memperlihatkan ketiga perilaku berikut. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, seseorang dapat dikatakan loyal apabila mampu memperlihatkan ketiga perilaku berikut. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Selanjutnya, seseorang dapat disebut adaptif bila mampu memperlihatkan ketiga perilaku berikut. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Lalu yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Dan yang terakhir, seseorang dapat disebut kolaboratif apabila mampu memperlihatkan ketiga perilaku berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi. Dan yang kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dan dari pembelajaran yang telah saya dapatkan tersebut, saya menjadi paham bahwa menjadi seorang ASN tidaklah mudah seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana. Justru menjadi seorang ASN, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat karena diamanahkan oleh masyarakat. Pembelajaran yang kami lakukan berlangsung melalui 2 tipe pembelajaran, yakni sinkronus dan asinkronus. Sinkronus
merupakan pembelajaran daring yang dilakukan melalui Zoom meeting bersama fasilitator. Sedangkan asinkronus merupakan pembelajaran yang kami lakukan melalui pengerjaan tugas-tugas yang telah diberikan. Tentunya, dengan pembelajaran Agenda Do ini, saya berharap kami sebagai seorang CPNS mampu menjadi ASN yang berakhlak, yang mampu menjalankan tugas dan fungsi dan juga tanggung jawab kami dengan baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pembelajaran Agenda 2 ini. Semoga kami bisa menjalankan LATSA dengan baik dan tentunya bisa lulus 100% sebagai PNS. Dan yang paling penting, kami bisa menjadi ASN yang berpegang teguh pada nilai-nilai berakhlak. Demikian pengalaman, kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.